Halo teman-teman, pada video berikut ini saya akan menceritakan sedikit tentang sejarah olahraga. Sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Imadi Widi Jenuarta, berusia 18 tahun. Mari kita simak video ini bersama-sama. Pasti di antara kita sudah tidak asing lagi dengan istilah olahraga. Semua orang, baik itu anak kecil, remaja, dan orang tua, pasti sudah pernah melakukan yang namanya olahraga. Tapi tahu gak sih bagaimana sejarah dari olahraga? Kalau belum tahu, mari kita tonton video berikut ini. Asal kata olahraga menurut KBBI berasal dari kata olahraga, yaitu gerak badan untuk menguatkan dan menyehatkan tubuh seperti sepak bola, berenang, berlari, dan lain-lain. Sedangkan menurut Wikipedia, olahraga ialah bentuk aktivitas fisik yang biasanya bersifat kompetitif dengan tujuan meningkatkan kemampuan dan keterampilan fisik seseorang, seraya memberikan hiburan bagi pemain ataupun penonton. Setelah mengetahui apa itu olahraga, mari kita bahas tentang sejarah dan perkembangan olahraga. Olahraga sudah dimulai sejak zaman prasejarah, meski aktivitasnya mungkin berbeda dengan olahraga yang berkembang pada saat ini. Pada zaman dahulu, olahraga hanya dijadikan sebagai cara bertahan hidup terhadap kerasnya lingkungan, baik perubahan cuaca, angin badai maupun serangan hewan buas. Pada masa ini, olahraga juga dipergunakan untuk berburu seperti memanah, berlari, ataupun menombak ikan. Selanjutnya, olahraga pada zaman kuno. Sejarah olahraga pada zaman kuno dibagi pada masa Cina kuno dan Mesir kuno. Sejarah olahraga pada masa Cina kuno dibuktikan dari penemuan artefak dan bangunan yang menunjukkan adanya kegiatan olahraga di kalangan masyarakat, di mana pada masa ini berhubungan dengan kegiatan yang kita definisikan sebagai olahraga di awal tahun 4000 sebelum Masehi. Awal dan perkembangan dari kegiatan olahraga di Cina sepertinya berhubungan dekat dengan produksi kerja perang dan hiburan pada waktu itu. Senam sepertinya merupakan olahraga yang populer di Cina zaman itu. Tentangnya sekarang juga seperti dapat kita lihat keahlian orang Cina dalam akrobat yang terkenal secara internasional. Cina sendiri memiliki museum Beijing yang memiliki diidentifikasikan untuk subjek-subjek tentang olahraga di Cina dan sejarahnya. Sejarah perkembangan olahraga pada Mesir kuno ditunjukkan pada peninggalan sejarah berupa monumen untuk sarau. Olahraga yang berkembang pada masa itu seperti renang, memancing, lempar lembing, gulat, dan lompat tinggi. Pada masa ini, olahraga renang sudah dikenal dan menjadi olahraga yang populer. Hal ini tidak mengherankan karena negara Mesir dibelah oleh dua sungai Nil. Dari gambar yang ditemukan bagaimana kira-kira olahraga renang dilakukan, kolam renang juga ditemukan di wilayah bangsawan. Hal tersebut membuktikan bahwa olahraga renang sudah ada pada masa itu. Olahraga naik sampan juga digemari dengan tongkat panjang. Orang yang naik sampan mencoba mendorong lawannya sampai jatuh ke dalam air. Bulat kaki angger dengan tongkat penahan main bola terlihat pada lukisan 3D di berbagai tempat. Sedang berburu kuda Nil merupakan olahraga kaum bangsawan. Kereta perang yang ditarik oleh 2 ekor kuda dan dikendarai oleh seseorang atau 2 orang sudah digemari dan digunakan untuk berpacu. Perkembangan olahraga modern, sejarawan yang paling menonjol ialah Bernard Lewis, mengklaim bahwa olahraga beregu sebagaimana kita tahu kini sebenarnya merupakan penemuan batu dari kebudayaan barat. British Prime Minister John Mayer Brunswick Expelliarmus in 1995. Banyak bukti yang menunjukkan sebagian besar olahraga dunia abad ke-19. Inggris adalah tempat lahirnya revolusi waktu luang yang sama dengan revolusi pertanian dan industri.
Olahraga tim tradisional dipandang berasal dari Inggris dan kemudian diekspor ke seluruh kerajaan Inggris yang luas. Kolonialisme Eropa membantu menyebarkan permainan tertentu di seluruh dunia, terutama kriket, sepak bola dari berbagai jenis, bowling, dalam berbagai bentuk olahraga isyarat seperti snooker, Julieta, ramol, dan biliar, hoki, dan turunannya, berkuda dan tenis, serta banyak olahraga musim dingin. Pertandingan Olimpiade modern yang di awal didominasi Eropa umumnya juga memastikan standarisasi, terutama di Inggris ketika aturan untuk permainan serupa seluruh dunia digabungkan. Terlepas dari asal permainan, revolusi industri dan produksi massal membawa peningkatan waktu luang yang memungkinkan lebih banyak waktu untuk terlibatkan dalam bermain atau mengamati olahraga. Sekian dari video tentang sejarah olahraga saya. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Salam olahraga.